Kadang kita kerja dari tempat yang berbeda. Ada yang selalu di kantor, ada yang sedang dinas luar, ada juga yang kerjanya selalu di lapangan. Tapi suasananya tetap bisa terasa hangat, karena yang bikin kita kuat bukan tempatnya, tapi hubungannya, yaitu rasa harmonis di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Terima Baik? kasih guys. Baik. Sehat. Makasih ya semuanya udah berkesempatan hadir pada diskusi kali ini. Sekarang kita ini mau ngebahas mengenai yel-yel kelompok. Kan di yel-yel tuh ada koreonya, biasanya ya ada koreonya, ada lagunya, ada yang lain-lainnya lah. Gimana tuh guys pembagiannya guys? Oke, aku koreo ya. Boleh. Boleh tuh aku nada-nadanya aku cari ininya deh, cari referensi. Boleh. Lanjut. Aku bantuin tekannya paling ituin liriknya ya. Nah, jadi Oke, nanti cocok. teknisnya digodok dulu ya di masing-masing sebelum di presentasiin di kelompok. Nanti biar pas di kelompok udah langsung jadi gitu. Yang bagusnya. Siap. Oke, siap. Guys, kira-kira yang enak tempat untuk melakukan tag-nya di mana ya? Kalau menurutku Gimana ya? gimana kalau kita ketemu aja deh. Di mana tempatnya dan Gimana kapan? kira-kira? Boleh. Eh, Gimana tuh? Kalau tempatnya aku punya saran, sepertinya di Pendopo Alun-Alun cukup oke. Kalau waktunya Iya, gimana? Boleh. Bagus itu tempatnya. Boleh. Bagus tuh. View-nya bagus. Jam Mengenai berapa Soalnya Pak kan kumpulnya? kalau kayak gini harus langsung nggak sih? Kalau Iya, ya bener. gini harus langsung ya. Iya. 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 Betul. Oke, berarti betul. gimana kalau besok ya? Jam 9 pagi. Boleh. Boleh. Aku free sih. Boleh. Oke, let's go. Oke, guys, see you ya. Harmonis itu tentang saling menghargai perbedaan. Nggak semua orang punya cara kerja yang sama, tapi kita bisa saling melengkapi. Yang muda semangat, yang senior bijak, dan kalau disatukan, hasilnya luar biasa. Nilai harmonis dalam berakhlak ngajarin kita untuk menjaga hubungan baik. Nggak cuma sama rekan kerja, tapi juga dengan masyarakat yang kita layani. Kita belajar buat sabar, terbuka, dan siap memahami orang lain. Karena dari situlah rasa saling percaya tumbuh. Kerja akan selalu terasa ringan kalau suasananya adem. Kita bisa beda pendapat, tapi tetap saling hormat. Bisa sibuk masing-masing, tapi masih sempat menyapa dan bantu. Harmonis itu sederhana, cukup saling peduli, saling menghargai, dan saling dukung. Karena di balik tim yang solid, selalu ada hati yang tulus menjaga hubungan baik. Selamat siang dengan Dinas BKAD bagian tata kelola data. Saya Santi. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Mbak Santi, saya Rudi dari Dinas Tenaga Kerja di bidang perencanaan. Maaf mengganggu waktunya. Oh, Mas Rudi. Silahkan, ada keperluan apa? Begini Mbak Santi, kami sedang menyusun laporan penting yang mendesak dan kami sangat memerlukan data agregat terkait evaluasi kinerja aset daerah tahun lalu. Data tersebut apakah bisa saya langsung meminta soft copy-nya dari Mbak Santi? Mohon maaf sekali Mas Rudi. Kalau data yang Mas Rudi sebutkan itu termasuk kategori data khusus yang sifatnya rahasia negara. Kami tidak bisa memberikan akses langsung hanya melalui telepon atau email pribadi. Wah, begitu ya Mbak. Tapi kami benar-benar butuh cepat. Paling lambat besok pagi harus sudah masuk di meja pimpinan. Apakah tidak ada pengecualian? Saya jamin data ini hanya akan digunakan untuk laporan internal. Saya paham betul urgensi pekerjaan Mas Rudi. Namun, kami terikat pada peraturan ketat mengenai kerahasiaan dan keamanan data, terutama untuk data sekrusial itu. Jika kami melanggar, risiko hukumnya sangat besar bagi saya pribadi maupun institusi. Jadi, bagaimana prosedur yang harus kami tempuh, Mbak Santi? Prosedurnya tetap harus secara resmi, Mas Rudi.
Dinas Mas Rudi harus mengajukan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon 2, ditujukan langsung ke Kepala Dinas kami, mencantumkan peruntukan data serta melampirkan izin dari instansi yang berwenang jika memang diperlukan oleh regulasi data tersebut. Itu pasti memakan waktu, Mbak. Oh, memang Mas, tapi ini adalah standar operasional untuk memastikan legalitas dan keamanan data tersebut. Setelah surat resmi kami terima dan disetujui oleh pimpinan kami, barulah kami akan memproses penyerahan data. Biasanya melalui unit khusus yang mengurus penyerahan data rahasia. Baik, saya mengerti sekarang. Jadi meskipun kita dari instansi pemerintah yang sama, untuk data rahasia, prosedurnya tidak bisa dipersingkat ya? Tepat sekali Mas Rudi, prinsipnya untuk data rahasia, akses harus berizin dan tercatat secara resmi. Saran saya, Mas Rudi segera urus surat permohonan tersebut hari ini juga agar bisa cepat diproses. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Santi. Saya akan segera sampaikan hal ini ke pimpinan kami dan memproses surat resminya. Mohon bantuannya nanti setelah surat kami kirimkan ya. Siap Mas Rudi, kami akan tindak lanjuti secepatnya ya setelah surat resmi kami terima. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. ASN adalah bagian dari aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu, loyalitas ASN tidak boleh diragukan. Sifat loyal seorang ASN bisa diwujudkan dengan bekerja bersungguh-sungguh, mentaati peraturan, dan menjadi bagian dari sistem. Loyalitas terhadap negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. ASN wajib menjalankan nilai loyal melalui 3 panduan perilaku utama, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Aktualisasi nilai loyal dapat diwujudkan melalui komitmen pada sumpah atau janji jabatan, penegakan disiplin, implementasi wawasan kebangsaan, dan ASN sebagai aset strategis.